Ciao An. Ya, ya. Puji Tuhan pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita satu kesempatan yang indah untuk bisa uh, membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Saya mengajak jemaat untuk bisa membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Zefanya. Kitab Zefanya pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, Zefanya pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ya. Oke, saya membacanya bagi kita semua. Ayatnya yang pertama, seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang dia ke atas murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemukaan Tuhan. Amin untuk sejauh kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu langkah kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat latar belakang dari kitab Nabi Zefanya ini, Nabi Zefanya ini salah satu dari kedua belas kitab Nabi kecil, ya, yang berperan dalam perkembangan agama di dalam kerajaan Yehuda pada waktu itu. Nama Zefanya ini juga di dalam bahasa Ibrani itu memiliki arti, yaitu Tuhan tersembunyi atau terselubung dari Tuhan. Nama ini sendiri juga erat kaitannya dengan keadaan ketika terjadi penindasan pada waktu itu terhadap nabi-nabi Allah ketika dilahirkan. Jadi beruntungnya Zefanya ini berhasil selamat karena dia disembunyikan pada waktu itu. Karena ada sebuah penindasan pada waktu itu terhadap nabi-nabi kecil. Tetapi Zefanya sangat beruntung karena dia disembunyikan. Jadi Zefanya ini bertumbuh menjadi sosok yang saleh. Zefanya pun memulai pelayanannya itu sebagai nabi sejak berusia 25 tahun, sangat muda begitu. Dia adalah nabi ke-9 yang ditulis di dalam Alkitab. Dan dalam pelayanannya juga dia mulai bernubuat pada masa pemerintahan Yosia. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Zefanya ini menyampaikan pesan Allah kepada para pembesar dan para pemuka keagamaan di Yerusalem tentang kedatangan hari Tuhan, ya, yang merupakan hari yang sangat suram bagi bangsa Yehuda. Karena bangsa ini akan mengalami satu hukuman dari Allah, yaitu penghakiman dari Tuhan. Namun di sisi lain, Zefanya juga menyampaikan bahwa ada janji yang telah Tuhan sampaikan melalui Zefanya di dalam menyelamatkan orang-orang yang di dalam keberdosaan mereka, di dalam segala kesalahan yang telah dilakukan oleh orang-orang zaman itu. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ketiga pasal ini, ya kan, di dalam Zefanya ini hanya 3 pasal, ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ketiga pasal ini, sebenarnya ada satu hukuman yang Tuhan berikan, ya, bagi bangsa Yehuda, bagi bangsa Israel pada waktu itu. Di dalam segala apa yang telah mereka lakukan. Tetapi di dalam teks yang telah kita baca ini menekankan satu ajakan untuk bisa bertobat, ya, untuk bisa mengikuti jalannya Tuhan. Jadi pada pasal 1 jika kita perhatikan di sana, ya, kalau kita membaca di mana Allah sangat murka kepada orang Yehuda. Mereka Allah itu murka kepada orang Yehuda sehingga Allah memberikan satu hukuman kepada mereka atas satu keberdosaan yang terus mereka lakukan. Akan tetapi penghukuman bukanlah akhir dari segalanya. Jikalau kita mencari wajah Allah, jikalau kita mencari Allah yang benar, mencari hadirat Allah, melakukan segala perintah Allah, ya,
dan menaati segala firman-Nya, maka ada pengampunan dari Allah untuk orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, langkah seperti apa yang menjadi pedoman dalam hidup kita di dalam setiap orang yang percaya bagi Tuhan. Maka di dalam teks yang telah kita baca ini setidaknya ada dua poin yang saya paparkan bagi kita. Yang pertama yaitu lahir baru atau bertobat begitu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang lahir baru, ya, bukan kita konotasikan secara harafiah yang mungkin kita artikan bahwa kita kembali ke dalam rahim ibu kita, maka kita lahir kembali. Tidak secara seperti itu. Tetapi lahir baru yang dimaksud di sini adalah orang yang benar-benar mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan mau mengikuti jalannya Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat serta berbalik dari dunia yang lama menjadi dunia yang baru, ya. Menjadi dari awal yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Dari menyembah ilah-ilah lain sekarang menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, dan memiliki satu komitmen di dalam meninggalkan kehidupan yang lama dan memulai kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam teologi reform, ya, di dalam teologi reform itu diajarkan bahwa kelahiran baru itu mendahului iman. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kemampuan untuk mempercayai Injil itu dan mempercayakan diri kepada Kristus merupakan hasil dari karya Roh Kudus dalam diri seseorang. Tanpa intervensi Roh Kudus, orang-orang berdosa tidak mungkin bisa memahami hal-hal yang rohani. Bahkan juga pertobatan itu terjadi ketika Roh Kudus membuka hati seseorang. Tidak sampai di situ saja, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam pengertiannya juga menambahkan bahwa intervensi ini tidak dapat ditolak. Meminjam dari dalam hal rumusan, kalau kita melihat tulip, ya, anugerah ini tidak dapat ditolak, ya. Jika benar tidak dapat ditolak, maka timbul sebuah pertanyaan bagi kita, apakah kelahiran baru oleh Roh Kudus merampas kehendak bebas seseorang? Ya. Alkitab memberikan satu jawaban yang tegas dan konsisten tentang hal ini, yaitu bahwa kelahiran baru tidak meniadakan kehendak bebas. Manusia berdosa tidak dapat tidak berbuat dosa. Ya. Non past, non future begitu. Jadi pikiran, pengertian, perasaan dan hati mereka tercemar oleh dosa. Mata juga dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga tidak mampu melihat cahaya Injil itu. Jadi karya Roh Kudus itu sebenarnya justru memampukan manusia untuk memilih satu keputusan yang bertabrakan dengan hakikat mereka yang berdosa itu. Jadi penjelasan di atas juga tidak berarti bahwa karya Roh Kudus itu bisa gagal begitu. Jadi panggilan internal atau panggilan efektif itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati orang-orang pilihan, tetapi tidak dapat ditolak. Sesuai waktu dengan cara Allah, semua orang pilihan pada gilirannya akan dimampukan untuk mendengar dan menerima Injil. Bahkan juga di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru itu mengartikan satu pertobatan bahwa tidak mau berbakti lagi kepada hal-hal yang berhala atau ilah-ilah lain, keinginan daging, keangkuhan yang membuat kita terjerumus di dalam dosa. Jadi bertobat itu dengan yakin menerima Kristus di dalam hidup dan senantiasa percaya dan dapat memperbaharui diri. Ya, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika kami datang ke besuk di rumah sakit, ya, papanya dari Ko Agung itu, ya, beberapa kali saya ikut Musa Felix untuk menjenguk begitu. Musa Felix pernah berbicara kepada saya bahwa keyakinannya itu sangat kuat begitu.
sangat susah bagi kita untuk masuk, istilahnya Injil sangat susah begitu. Sampai-sampai ada satu titik di mana kita seakan-akan ya udahlah, kita kayak istilahnya bukan menyerah juga sih, tapi maksudnya ya udahlah eh, kita serahkan aja sama Tuhan, istilahnya biarkan pimpinan Roh Kudus yang menggerakkan hatinya. Nah, ketika suatu ketika itu Bapak dari Ko Agung itu meyakinkan dirinya bahwa saya mau menerima Tuhan Yesus. Nah, di sini kita ada suatu kebanggaan secara pribadi ketika beliau mengatakan saya percaya Tuhan Yesus. Dan secara pelan-pelan juga keluarganya menyampaikan, bahkan anaknya yang ada di luar negeri itu ketika kemarin terakhir kami besuk, wah, anaknya dari luar negeri juga menyampaikan akan Injil Tuhan untuk bisa percaya kepada Allah yang benar. Dan pada saat kami kemarin besuk bapaknya dari Ko Agung itu, bahwa dia juga percaya, ya, dia percaya kepada Tuhan dan menerima Kristus. Sebelum kami mempertanyakan akan hal itu pun, dia bercerita tentang Kristus, ya, bahwa Tuhan menolong dia sampai saat ini. Jadi suatu sukacita yang indah begitu dalam kami ketika kami membesuk, bahkan juga di dalam satu persekutuan di dalam Tuhan. Jadi di sini kita melihat ada satu pertobatan yang indah, ya, di dalam meninggalkan hal-hal berhala dari sebelumnya. Dan ketika Musa Felix kemarin mempertanyakan apakah Pak Petrus benar-benar sungguh-sungguh mau percaya Kristus, dia mengatakan mau, saya mau percaya kepada Kristus. Dan apakah benar-benar mau meninggalkan hal-hal berhala sebelumnya? Dan dia menyampaikan, saya meninggalkan hal-hal berhala itu. Dan puji Tuhan, suatu kesempatan di dalam memberitakan Injil. Jadi ini yang dinamakan dengan suatu pertobatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati setiap orang yang percaya. Di dalam setiap hati yang awalnya belum percaya kepada Tuhan dan mengalami suatu pertobatan di dalam mengenal Allah yang benar. Jadi dari apa yang dipaparkan di dalam hal ini jemaat yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan sangat menginginkan bagi setiap umat, ya, di dalam pertobatan ini yang awalnya jauh dari Tuhan dan Tuhan menginginkan untuk dekat kepada Tuhan. Kita juga membutuhkan satu pertobatan sebab pasti di dalam Tuhan ada satu pengampunan yang indah. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, harus kita sadari dengan sungguh bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang penuh kuasa. Dia juga Allah yang cemburu bagi setiap orang yang menduakan Tuhan. Bahkan juga selagi kita ada kesempatan, kita juga harus mengabarkan akan berita Injil ini. Seperti seruan Nabi Sefanya ini bagi orang-orang Yehuda pada waktu itu. Untuk bisa satu seruan untuk dapat bertobat, mengenal Allah yang benar itu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan saat ini juga, satu nasihat bagi kita untuk dapat mencari Tuhan. Ya, ketika saya menyanyikan dan mendengar satu lagu yang berjudul itu Sejauh Doa. Ketika saya menyanyikan akan hal itu, bagi kita secara pribadi itu membuat hati kita memiliki satu relasi yang baik dengan Tuhan. Saat ini mungkin sudah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi kembali lagi bagaimana relasi kita bagi orang yang telah percaya ini kepada Tuhan. Apakah hanya sebatas percaya saja lalu tidak memiliki relasi, atau sungguh-sungguh percaya dan memiliki relasi melalui doa? Karena saat ini bagi kita orang yang percaya itu hanyalah doa, melalui doa kita kepada Tuhan, melalui relasi kita kepada Tuhan, dari situlah kita kembali dikuatkan. Dari hal-hal yang membuat pikiran kita
tercemar oleh dosa, Tuhan memperbaharui, Tuhan mengampuni ketika kita menaikkannya di dalam doa. Karena Dia hanyalah sejauh doa. Ya. Sangat sangat indah sekali ketika dinyanyikan akan lagu itu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Memang hanya dengan doa kita dapat dekat dengan Tuhan. Dan melalui doa juga kita mengucapkan segala pergumulan kita, segala apa yang telah kita lakukan di dunia ini, hanya kita katakan kepada Tuhan. Dan biarlah dengan pengertian bahwa Tuhan itu sangat dekat bagi kita, Tuhan itu ada bagi kita, maka kita sangat percaya bahwa Tuhan akan mengampuni segala apa yang telah kita perbuat sebelumnya. Maka langkah yang kedua yang kita pelajari adalah mencari Allah. Ya, mencari Allah. Ketika kita mengalami satu pertobatan tadi, kita harus terus didorong untuk dapat mencari Allah. Jadi di dalam ayatnya yang ketiga, ya, di dalam ayat yang ketiga ini sebenarnya menjawab dari pasal 1 ayat 14 dan ayat 15. Saya akan membacanya bagi kita. Sefanya pasal 1 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan mengatakan, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Ya, ini suatu penghukuman yang akan terjadi pada waktu itu. Tetapi Sefanya ini memberikan seruan bagi orang-orang yang melakukan akan dosa itu. Dia mengatakan, carilah Tuhan di dalam pasal 2 ayat 3 itu. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi sebelum hari penghukuman itu terjadi, bangsa Yehuda diminta untuk dapat mencari Allah, untuk dapat mendapat satu keadilan, dan untuk melakukan kerendahan hati. Ya, perhatikan di dalam ayat ketiga yang kita baca ini, 3 kali berseru Sefanya menyampaikan, carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Carilah begitu. Jadi tampaknya yang menjadi masalah di dalam kehidupan umat Allah ya pada waktu itu adalah suatu keadilan, suatu kebenaran dan suatu kesombongan yang terjadi bagi bangsa Yehuda pada waktu itu. Ya. Jadi orang yang hidup mengandalkan kekayaan itu akan menginjak-injak kebenaran dan keadilan asal bisa merengkuh harta itu. Orang yang menjadikan kekayaan itu sebagai standar hidupnya akan menjadi sombong karena banyaknya harta yang mereka miliki. Karena itu mencari Tuhan harus dipahami dalam pengertian berhenti menyembah berhala, menindas orang lain, berlaku tidak adil, dan sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi mencari Tuhan ini tidak sekedar melakukan ritual agama secara cermat dan rutin. Jadi Sefanya di sini jelas menekankan suatu keadilan dan kerendahan hati sebagai padanan di dalam mencari Tuhan. Dan memiliki satu relasi dengan sesama di dalam menunjukkan sebuah relasi dengan Allah. Bila di dalam relasi kita dengan sesama, kita bersikap sombong dan berlaku tidak adil, maka patut dipertanyakan seberapa baikkah kita memiliki relasi kepada Tuhan. Jika di dunia ini aja kita memiliki relasi yang tidak baik dengan sesama kita, bagaimana relasi kita dengan Allah? Pasti juga tidak akan baik. Jadi mari kita melihat diri kita kembali. Adakah kita memiliki relasi yang baik dengan saudara-saudara kita seiman? Karena hukum yang terutama sebenarnya itu semua adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang terutama dalam iman Kristen kita.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Mungkin bagi kita mengatakan kita nggak mengenal, kita belum tahu secara pribadi dengan Tuhan. Kita belum langsung ketemu secara tatap muka dengan Tuhan. Tetapi dengan umat Tuhan sebenarnya itu mewakili kita bisa bertemu dengan Tuhan. Bahkan juga secara pribadi kita mengalami satu relasi dengan Tuhan. Itu kita juga mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Itulah hukum bagi kita ketika kita melihat kembali diri kita. Bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, hukum yang terutama. Baru kita mengasihi sesama kita. Hukum yang kedua. Jadi jikalau tidak, di dalam hidup kita ini, ketika kita tidak mengalami akan perjumpaan itu, tidak memiliki kasih di dalam hidup kita, maka mintalah pimpinan Roh Kudus di dalam menolong setiap kita untuk melihat apakah relasi kita dengan sesama terlebih Tuhan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Seperti halnya di dalam teks yang telah kita baca ini. Sefanya itu memberikan satu harapan bagi mereka sebenarnya. Memberikan suatu penawaran bahwa ada harapan ketika engkau mencari Tuhan. Itu yang Sefanya tekankan di dalam hal ini. Ia menasihatkan mereka untuk dapat memperdalam suatu komitmen kepada Allah dan menjalankan akan perintah-perintah Allah. Jadi di sini mungkin Allah nantinya akan berkenan melindungi mereka ketika ia datang untuk menghukum umatnya. Untuk menghukum umat yang telah berdosa kepadanya. Mereka harus mencari 3 hal ini. Jikalau berharap menghalangi satu kebangunan dan pembaharuan berkat Tuhan di dalam hidup mereka, orang-orang Yehuda pada waktu itu. Jadi ada 3 hal yang juga yang kita dapat benar-benar pelajari pada saat ini bagi kita yang telah percaya bagi Tuhan. Yaitu bagaimana hati kita harus terarah kepada satu arah. Kepada Allah di dalam suatu kerinduan yang mendalam. Di dalam mengenal dan mengasihi Allah. Dan yang kedua mencari suatu kebenaran sesuai dengan firman Allah. Dan yang ketiga harus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Menyadari ketidakberadaan hidup ini di hadapan Allah. Jadi ini seruan Nabi Sefanya bagi orang-orang Yehuda, bagi orang-orang Israel, bagi orang-orang di sekelilingnya pada waktu itu yang belum mengenal akan Allah. Bagaimana suatu seruan untuk dapat bertobat dan mencari Allah. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri dan melakukan hukum-Nya. Jadi suatu pertanyaan juga yang terakhir yang kita lihat di dalam hal ini. Di dalam ayatnya yang terakhir dikatakan, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi masih tetap mungkin bagi orang yang bertobat untuk dapat lolos dari penghukuman yang Allah berikan ini. Ya, sangat mungkin karena ada satu janji bagi Nabi Sefanya. Karena tidak mungkin juga Nabi Sefanya hanya sebatas menyampaikan tanpa Tuhan begitu. Tetapi karena Tuhan telah menyampaikan melalui Nabi Sefanya, maka Nabi Sefanya ini menyampaikan bagi orang-orang Yehuda, orang-orang di sekitarnya. Jadi sebagaimana yang Allah telah memperingatkan orang-orang yang begitu keras hati di antara bangsa itu supaya memiliki kerendahan hati, mencari Allah dan menerima Allah di dalam hidupnya. Inilah langkah bagi orang yang benar-benar akan mencari Allah. Ini langkah bagi setiap orang yang awalnya hidup di dalam dunia yang tidak mengenal Allah. Jadi suatu kesempatan yang indah bagi orang-orang Yehuda, bahkan juga orang-orang di sekitar Sefanya pada waktu itu, untuk sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Suatu kesempatan yang indah
yang Zefanya sampaikan bagi orang-orang Yehuda, orang-orang Israel, bahkan juga bagi kita pada saat ini. Sekiranya juga kita yang telah sungguh-sungguh percaya, terus berkomitmen untuk tetap percaya dan senantiasa terus mengandalkan Tuhan di dalam pertumbuhan iman kita, di dalam pengenalan dengan Tuhan, di dalam relasi kita dengan Tuhan, bahkan juga relasi kita dengan sesama. Sekiranya firman Tuhan pada pagi hari ini senantiasa mengingatkan kita kembali untuk tetap memandang Allah dan terus mencari Allah di dalam hidup ini. Amin untuk sejauh kebenaran firman Tuhan.